Rudal hipersonik Houthi Yaman menghantam situs vital di Israel Tengah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Yahya Saree Minggu 1 Desember 2024. Dalam pernyataannya, operasi itu dilakukan Houthi untuk mendukung rakyat Palestina dan para pejuangnya. Dikutip dari Palestine Chronicles, Saree memperingatkan akan adanya serangan rudal dan drone yang masif jika Israel enggan mengakhiri operasinya di Gaza. Kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza membuat Houthi memutuskan akan meningkatkan operasi militernya. Rudal dan pesawat tak berawak disebut sebagai bagian dari tugas agama, moral, dan kemanusiaan mereka untuk mendukung para pejuang di Gaza dan tepi barat. Di sisi lain, pada Minggu 1 Desember 2024, Israel mengklaim bahwa rudal yang ditembakkan Houthi berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. 4 warga dikabarkan mengalami luka ringan saat berupaya mencari perlindungan. Dalam upaya mempertahankan keamanannya, Angkatan Udara Israel IAF mencegat sebuah penerbangan Iran yang mereka curigai berkomplot dengan Hizbullah. IAF menduga pesawat tersebut mengangkut pasokan senjata untuk militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, insiden itu terjadi pada malam hari antara Rabu 30 November dan Minggu 1 Desember 2024. Angkatan Udara Israel tersebut mencegat pesawat Iran yang melintas di wilayah udara Suriah. Dilaporkan, pesawat itu diperintahkan untuk berbalik arah setelah dicegat oleh jet tempur Israel. Sumber pertahanan mengungkapkan bahwa pesawat itu segera mematuhi perintah tersebut. Namun klaim ini sempat membingungkan publik. Pasalnya, media Ynet merilis tangkapan layar data penerbangan dari pesawat terkait yakni Mahan Air. Dalam rilisnya, pesawat tersebut tertulis mendarat di Latakia, Suriah pada Sabtu 30 November 2024 sore waktu setempat. Hamas mengecam keputusan Menteri Kepolisian Israel Ben-Gvir terkait penyitaan pengeras suara di masjid-masjid Palestina. Militan Palestina itu menyebut keputusan Ben-Gvir sebagai kejahatan serius. Hamas menyatakan bahwa tindakan Menteri kontroversial Israel itu sebagai serangan baru terhadap kebebasan beribadah. Pihaknya lantas memperingatkan bahwa tindakan itu berisiko meningkatkan perang agama. Perang tersebut dipicu oleh Zionis dan pemimpin ekstremisnya. Dikutip dari Al-Mayadin, militan Hamas kemudian menyerukan pada masyarakat di wilayah pendudukan untuk menolak keputusan Ben-Gvir itu. Hamas juga meminta para warga mencegah otoritas pendudukan fasis mengacaukan kesucian dan hal yang berkaitan dengan ibadah umat Islam. Diberitakan sebelumnya, Ben-Gvir memerintahkan pimpinan kepolisian Israel untuk menyita pengeras suara yang digunakan untuk mengumandangkan azan di masjid-masjid, khususnya pengeras suara yang ada di masjid-masjid kota Palestina di wilayah pendudukan tahun 1948. Ben-Gvir berdalih suara azan mengganggu para pemukim. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan telah menarget sebuah kapal perusak dan 3 kapal pasokan milik militer Amerika Serikat. Penargetan tersebut dilakukan Houthi pada Minggu 1 Desember 2024. Kapal-kapal Amerika itu digempur 16 rudal balistik dan jelajah. Pesawat tak berawak Houthi juga berperan dalam operasi militer gabungan di Laut Arab dan Teluk Eden.
Dikutip dari Anadolu Agency, juru bicara Houthi Yahya Saree menyampaikan bahwa kapal-kapal yang ditarget telah berhasil diidentifikasi. Kapal-kapal pasukan tersebut diidentifikasi sebagai Stena Impeccable, Merc Saratoga, dan Liberty Grace. Namun Saree tak menyebutkan nama kapal perusak yang digempur rudal balistiknya. Ia hanya menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan serangan yang tepat dan langsung. Lebih lanjut, Saree bersumpah bahwa Houthi akan terus meningkatkan serangan militernya di zona operasi maritim. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar bereaksi selesai Prancis menuding negaranya melakukan puluhan pelanggaran dalam gencatan senjata di Lebanon. Dilaporkan Gideon Saar langsung menelepon Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot. Dalam panggilan telepon itu, Saar menegaskan bahwa Israel tak melanggar ketentuan gencatan senjata yang disepakati bersama Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, Saar justru menuduh Hizbullah lah yang telah melakukan pelanggaran. Ia lantas menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan oleh militan Lebanon tersebut. Salah satunya operasi yang dilakukan Hizbullah dengan berkeliaran membawa senjata di selatan Sungai Litani. Saar menyatakan keberadaan Hizbullah di selatan Sungai Litani merupakan pelanggaran paling mendasar. Ia lantas meminta pemerintah Lebanon untuk memberikan wewenang yang jelas pada para tentaranya agar bertindak sesuai perjanjian. Persidangan kasus dugaan korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan digelar di tempat tak biasa. Diketahui persidangan tersebut direncanakan akan digelar pada Selasa, 10 Desember 2024 mendatang. Persidangan tersebut semula bakal dilangsungkan di Yerusalem, namun karena alasan keamanan, persidangan akan dipindah ke Tel Aviv, tepatnya di bunker ruang bawah tanah rahasia. Dikutip dari Tribun News, keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi dari Badan Intelijen Israel Shin Bet dan Pasukan Pertahanan Israel IDF. Pengadilan Magistrat Tel Aviv akan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pengamanan khusus bunker tersebut. Diketahui pemindahan ini dilakukan selesai konsultasi antara pihak pengadilan dan Shin Bet terkait pengamanan Netanyahu saat memberi kesaksian. Dalam pernyataan pengadilan, disebutkan bahwa Shin Bet dan IDF memberi informasi yang sangat rahasia. Informasi itu terkait ancaman yang kemungkinan bakal terjadi pada Perdana Menteri Israel tersebut selama persidangan. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video dari kamera milik militan Hamas. Rekaman yang dibagikan pada Senin 2 Desember 2024 itu menunjukkan saat pejuang Hamas tengah sibuk memasang jebakan. Disebutkan kala itu Hamas sedang menanam peledak di gedung-gedung kawasan Beit Lahia, Gaza Utara. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan Brigade Fir menemukan sejumlah alat peledak saat menggeledah gedung-gedung di wilayah tersebut. Peledak itu tersembunyi di samping kamera yang mendokumentasikan saat militan Hamas menanamnya. Mendapati hal itu, IDF lantas menghancurkan bangunan tersebut.
Sementara itu dalam penggerebekan lainnya, IDF juga menemukan kamera di sebuah gedung. Dari kamera itu ditemukan rekaman saat anggota Hamas menanam bom di sebuah apartemen. Di samping gedung, IDF juga menemukan lokasi peluncuran roket. Pasukan pertahanan Israel IDF menuding Hamas menahan jasad sandera asal Amerika. Dalam rilisnya Senin 2 Desember 2024, IDF menyatakan bahwa pria bernama Omer Maxim Neutra telah tewas di tengah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Kematian Neutra diumumkan oleh Kabinet Militer berdasarkan temuan dan informasi intelijen baru. Dikutip dari The Times of Israel, meski 14 bulan berlalu, namun jasad Neutra belum kembali ke Israel. IDF menyatakan jasad Neutra masih disandera di jalur Gaza. Diketahui Neutra adalah prajurit tunggal dari New York yang bertugas sebagai komandan peleton tank di Brigade Lapis Baja ke-7. Batalion ke-77. Terkait kematian Neutra, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bakal memulangkan jenazahnya pada keluarga. Netanyahu pun meyakinkan keluarga Neutra bahwa IDF tak akan berdiam diri sampai membawa kembali jasad Neutra dan dimakamkan secara Yahudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.